مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah anak-anak, kembali di pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Perkenalkan, nama Ibu Elin Herlina dari SD Muhammadiyah 1. Baiklah anak-anak, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya 5M. Pertama, yaitu memakai masker jika keluar rumah. Kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketiga, yaitu menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas, yaitu mengurangi kegiatan di luar rumah. Nah itu anak-anak, protokol kesehatan yang harus kita jalankan di masa pandemi sekarang ini. Nah selanjutnya anak-anak, sebelum ke pembelajaran, kita siapkan yuk alat tulisnya, seperti yaitu pensil dan penghapusnya. Kedua, buku tulisnya. Yang ketiga, yaitu buku penunjang kalian, yaitu buku pendidikan agama Islam. Yang keempatnya tidak lupa yaitu juz amma, karena kita akan murojaah bersama-sama. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempersiapkan alat tulis, kita selanjutnya yaitu doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku rizki pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Robbal 'Alamin. Setelah doa sebelum belajar dilanjutkan dengan murojaah. Kita baca bersama-sama ya nak. Baiklah anak-anak, setelah kalian murojaah surat Al-Falaq tadi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu setelah menyaksikan PJJ PAI ini diharapkan kalian mampu
menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam dengan benar. Yang kedua yaitu menyebutkan keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Baiklah anak-anak, kita langsung ke materi pertama, yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam. Ayahnya bernama Lamik bin Mata. Nabi Nuh alaihissalam diutus ke negeri Armenia, berusia sekitar 1000 tahun. Sifat Nabi Nuh alaihissalam sangat fasih dan tegas dalam kata-katanya. Pandai bersyukur, bijaksana, dan sabar dalam berdakwah. Karena waktu itu iman mereka sudah menipis. Mereka senang membuat patung untuk menghormati orang-orang yang soleh, para pahlawan, leluhur, dan para tokoh. Dan dari penghormatan menjadi beribadah kepada patung. Ada 5 patung yang diagungkan. Di antaranya Wad, Siwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Wahai saudaraku, aku adalah Rasul Allah. Aku diutus untuk mengingatkan kalian. Mari tinggalkan patung-patung itu. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam tekun dalam beribadah. Nabi Nuh alaihissalam sangat tekun dalam berdakwah. Yang mengikutinya adalah orang-orang miskin dan pekerja keras. Jumlahnya sekitar 80 orang. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sekitar 950 tahun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zolim. Kisah surat Al-Ankabut ayat 14. Setiap Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, mereka angkuh dan sombong dengan menutup telinganya. Bahkan menantang akan mendatangkan azab. Nabi Nuh alaihissalam kehilangan kesabarannya. Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa memang pengikut Nabi tidak akan bertambah, hanya 80 orang saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah tersesat. Setelah jelas mereka tidak akan beriman, Nabi Nuh alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, lagi sangat kafir." Kisah surat Nuh ayat 26. Doa Nabi Nuh alaihissalam dikabulkan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, buatlah perahu itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Kisah surat Hud ayat 27. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya membuat perahu besar.
Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya diejek oleh orang-orang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengumpulkan binatang sepasang-sepasang. Semua diangkut bersama orang-orang beriman, termasuk semua keluarga Nabi Nuh alaihissalam, kecuali istri dan salah satu anaknya, yaitu Kan'an. Sementara itu langit gelap, angin bertiup kencang, petir menggelegar, hujan turun sangat lebat, dan dari tanah memancar air sangat deras. Air membanjiri bumi. Nabi Nuh alaihissalam melihat sekeliling perahu. Tampak Kan'an sedang menyelamatkan diri. Nabi Nuh alaihissalam berseru, "Anakku sayang, masuklah ke dalam perahu ini, kecuali yang di atas perahu." Kan'an menjawab, "Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi." Tiba-tiba datang ombak besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Nabi Nuh alaihissalam bertasbih, memohon ampun, dan berdoa tiada henti bersama orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk menelan banjir. Orang-orang beriman keluar dari kapal dan tetap bertasbih. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang zalim. Nah, anak-anak, tadi cerita kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Semoga dari kisah tadi kita dapat mengambil manfaatnya dan mengambil keteladanannya. Berikut keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bekerja keras dan berusaha dalam mencari tujuan. Ketiga, sabar dan tabah. Nah, itu anak-anak, keteladanan yang patut kita contoh dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Baiklah, Ibu akan memberikan evaluasi kali ini. Silakan kalian jawab dengan mengingat cerita yang tadi. Pertama, Nabi Nuh alaihissalam adalah cucu dari Nabi. Kedua, mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah. Ketiga, putra Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau beriman bernama. Selanjutnya yang keempat, jika kita diejek atau dihina oleh teman kita, maka kita harus Selanjutnya, pengikut Nabi Nuh alaihissalam berjumlah. Demikian anak-anak, pertanyaan yang harus kalian jawab. Insya Allah kalian bisa semua setelah mendengarkan cerita tadi. Baiklah anak-anak, setelah materi kali ini selesai, kita akhiri dengan doa setelah belajar. Kita ikuti doa setelah belajar bersama-sama ya. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi faradudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkan. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan, pemelihara alam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan di pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.